bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, Yesus. Ya, kakak harap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Hari ini kita akan memulai ibadah IHMPA kita. Tapi sebelum itu, mari adik-adik berdiri, kita sama-sama menyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini kami masih dalam kondisi sehat dan kuat. Hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya dapat berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dengan sikap sempurna, kita menyanyi Mars PA. Tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita membuka dalam Mazmur 147 ayat 1 dengan sampai ayat yang kelima. Bagi adik-adik yang sudah membuka, kakak akan membacakan untuk kita semua. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik.
bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Francia pada minggu pagi hari ini. Kakak pada minggu pagi hari ini akan melayani di kelas AT. Apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik kabarnya luar biasa. Yes, yes, Yesus. Nah, pada minggu pagi hari ini pembacaan kita terambil dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pemanfaat-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Adik-adik kami dapat berkumpul dan beribadah dengan-Mu walaupun secara online, Tuhan. Dan Tuhan, sertailah kami, kiranya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkan firman yang kakak lain kami sampaikan dengan baik. Ya Tuhan, sertailah hamba-Mu juga. Kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita membacanya dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita membacanya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dalam semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan kami yang dari semula ditentukan untuk maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadikan puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, adik-adik, tahu nggak Allah Tuhan kita menciptakan dunia ini dengan isinya ada burung dengan berbagai jenis dan warnanya, ada binatang yang sering kita pelihara, anjing dengan jenisnya dan warnanya. Tuhan menciptakan semuanya ini serasi, dan begitu pula Tuhan juga menciptakan manusia dari berbagai sifat, suku, agama, ras, dan agama yang berbeda-beda. Allah menciptakan itu semua supaya manusia saling memahami dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan Yesus juga menebus dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus menebus manusia ini di atas kayu salib. Nah, Roh Kudus menuntun manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Kudus untuk membawa damai di dunia ini. Jadi, adik-adik, dalam kitab Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita mau menceritakan bahwa Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia membuat karya dengan serasi dan selaras. Nah, keselarasan dan keserasiannya itu membuat keselamatan itu terbuka dan diterima oleh seluruh orang percaya kepadanya. Karena itu adik-adik harus ingat bahwa adik-adik dipanggil untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita pasti bertemu dengan banyak orang. Ada dari suku
timur ada suku Manado, suku Toraja, suku Dayak, dan orang Jawa, dan seterusnya. Ada juga yang miskin, kaya, yang sehat, dan yang tidak sehat. Dalam berteman dan bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Contohnya, kakak orang tuanya suku Manado dan Toraja. Oh, kakak mau berteman dengan dua suku itu aja, nggak mau sama Timur, sama Dayak, sama Jawa, nggak mau. Nah, itu tidak boleh deh adik-adik. Itu perbuatan yang tidak baik. Sama seperti halnya kita bilang, oh dia kaya, aku juga kaya, kita berteman sama dia, sama-sama kaya juga. Nggak boleh begitu adik, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, sebagai anak Allah, kita harus berteman dengan siapa saja supaya kita bisa merasakan damai, tidak ada pertengkaran dan tidak ada perpisahan. Nah, karena Allah menghendaki kita manusia yang beragama ini supaya saling mengasihi, sehingga dalam perbedaan ini terciptalah kedamaian. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat ya adik-adik, setiap hari Minggu ibadah pelayanan anak, adik-adik harus membuat aktivitas. Nah, dari aktivitas itu kalian dianggap absen dalam setiap minggunya, dan setiap kakak share aktivitas, kiranya adik-adik bisa mengerjakan aktivitas itu dan bisa meminta tolong kepada orang tuanya untuk menge-share di grup Pospelkes Eklesia. Untuk aktivitas adik-adik anak tanggung pada minggu pagi hari ini, nanti kakak akan share di grup WA ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan tutup pelayanan kita ibadah PA pada minggu hari ini dengan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tadi adik-adik kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya mereka dapat praktekkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang dalam masa studinya di bangku TK dan sekolah dasar ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beri kepintaran selalu. Kiranya mereka dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, begitu pula hamba juga berdoa buat kedua orang tua mereka yang membimbing mereka. Kiranya kedua orang tua mereka, kiranya Tuhan memberi kesehatan selalu, kiranya dapat membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat kami semua dimanapun berada, kiranya kami semua dalam pertolongan-Mu saja, dan kiranya kami bisa dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan adik-adik arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.